إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bangun. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki sampai di masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan Allah memudahkan kepada kita untuk duduk setelah sholat subuh ini untuk sama-sama belajar membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bersyukur dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di hadis yang ke-80. Mudah-mudahan seluruh hadis yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadis yang ke-80. Hadis ini bersumber dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama yarzuqut thair kama yurzaqut thair tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Umar mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya, kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan tawakal yang hak, dengan yang benar, la ruziktum kama yurzaqut thair, maka Allah pasti akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada at-thair, burung. Taghdu khimasan, pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, dan pulang di sore hari dalam keadaan perutnya penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Ma'nahu, kata Imam An-Nawawi, tadhhabu awalan nahar khimasan ay dhamiratal butun minal ju'. Maksudnya adalah burung-burung itu berangkat di awal siang, khimasan, dalam keadaan perut kosong, ay dhamiratal butun minal ju', yakni kosong perutnya karena al-ju', lapar. Wa tarji'u akhiran nahar, dan dia pulang di akhir siang atau sore hari, bitanan, perutnya penuh, ai mumtali'atil butun, dalam keadaan perut penuh atau kenyang. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang cukup sering dibacakan, kalau kita menjadi seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersandar diri kepada Allah
dan benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memudahkan segala urusan kita. Yang kedua, yakinlah bahwa setiap makhluk di muka bumi ini Allah menjamin rizkinya. Dan termasuk semua hewan, yang kecil sampai yang paling besar, mulai dari semut sampai dengan gajah, Allah jamin semua rizkinya. Allah semua yang menjamin. Gak ada kemudian hewan jenis ini tidak diberikan rizki oleh Allah, enggak. Mau itu kalajengking, mau itu semut, gajah, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang memberi rizki, yang menjamin rizki mereka. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa setiap makhluk di muka bumi ini dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, sore pulang sudah dalam keadaan penuh atau dalam keadaan kenyang. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh anggapan yang salah dan sesat. Kata para ulama mengatakan, kalau ada orang yang berpendapat seperti pendapat ini, maka anggapannya salah dan sesat. Bagi orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini berarti berpendapat salah dan sesat ketika dia berburuk sangka, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengatakan apa? Ceknya benyak mon di anak deki tak bisa ngakan. Ini salah dan sesat. Janganlah kalian punya banyak anak, nanti kalian akan susah membiayai anak-anak kalian. Ini salah. Kata para ulama apa? Semut dijamin, semut dan anak-anaknya itu dijamin rizkinya oleh Allah. Apalagi kita manusia yang memiliki akal, memiliki iman di dalam hati, lebih dijamin lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semut, para jemaah, kalajengking punya anak dijamin rizkinya. Babi anaknya 7, 10 dijamin rizkinya. Kuda, jerapah, semuanya. Yakin kepada surat Hud ketika Allah mengatakan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Jadi nggak mungkin kalau Agus punya anak 6, kemudian Allah nggak jamin rizkinya, sesitung tak jamin bi Allah, geledak kaki bi Allah, nggak mungkin. Maka tak perlu khawatir. Yang muda-muda perbanyak anak, yakin, masalah yakin saja para jemaah, masalah yakin terhadap surat Hud ayat 6 ini. Sekali lagi, kalau kita faham surat Hud ini, kalau kita yakini tadi semut punya anak dijamin sama Allah, apalagi Agus, Amir ini selesai, pasti sudah. Tak mungkin bah Allah geledah kaki, dan tak mungkin. Masalah dengan keyakinan dan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, beberapa waktu yang lalu saya takziah ke Sidoarjo. Terus saya ketemu dengan ayah teman saya ini. Dia istrinya baru meninggal, kemudian saya takziah ke rumahnya. Kemudian saya katakan, cerita ngobrol, kemudian dia nanya, bojomu wong di? Wong Malang. Saya bilang, istri saya orang Malang. Oh iya, berapa bersaudara? 12, saya bilang gitu. Istri saya anak yang nomor 10. Masih ada 2 lagi di bawahnya.
Iya, kalau dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau sekarang, kata dia, mungkin kita bisa ngasih makan, tapi pendidikan mungkin susah kita ngasih. Ini kan nggak yakin. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meremehkan Allah. Dikira Allah ini nggak kaya. Allah maha kaya dan maha mampu. Tinggal kita yakin dan bersandar diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Santai saja, yang penting kita tawakal dan ikhtiar. Yang keempat, faedah yang bisa kita ambil, jangan tawakal, kok di anak 6 pasrah dalam bacaan Allah, yang tak gelem kok. Keliru. Burung itu tawakal tapi juga ikhtiar. Di pagi hari keluar cari makan, kemudian sore sudah perutnya kenyang, penuh perutnya, kenyang. Itu usaha ikhtiar yang dilakukan oleh burung. Ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pasrah meloloh tapi tidak usaha, ini keliru. Yang penting gerak sudah. Kerja apa aja yang penting dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Cari makan kita juga harus ikhtiar. Bekerja, mau berdagang, mau bertani, mau jualan ini, jualan itu, tidak masalah. Yang penting harus ada ikhtiar. Gak boleh kemudian kita tawakal dengan tawakal yang keliru tanpa ikhtiar. Kemudian yang terakhir, salah satu sifat burung di dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika burung ini bertawakal kemudian ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi perutnya kosong, anak-anaknya juga di sarangnya itu kosong juga perutnya, keluar dalam keadaan perut kosong, kemudian ikhtiar cari rizki, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Para ulama menjelaskan bahwa burung itu tidak rakus sifatnya. Burung itu kalau keluar ya udah cari makan untuk hari itu. Nggak mungkin burung nyari makan keboi 2 bulan ke depan, keboi sebulan, tak bisa. Burung tidak seperti itu. Bukan berarti kita nggak boleh nabung, bukan. Tapi kita nggak boleh serakah. Kita sudah punya penghasilan sekian, orang terus alakoh dari pagi sampai sore, habis sisa alakoh boleh. Terus seperti itu. Maka sampai melalaikan ibadahnya kepada Allah, sampai melalaikan menuntut ilmu, sampai melalaikan menelantarkan anak-anaknya. Nah ini yang seperti ini harus kita contoh. Burung tidak rakus. Kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya gaji sebulan 10 juta, sudah cukup, tidak usah kurang-kurang. Tidak usah kok terus seket gitu, tidak usah. 10 juta insya Allah sudah cukup. Hidup di Wat Gale ini sudah cukup. 10 juta di Wat Gale punya anak 5 cukup insya Allah. Tidak perlu kita menjadi rakus. Kemudian yang terakhir juga, burung ini juga bertanggung jawab para jamaah, tidak menelantarkan anaknya. Anak burung itu bisa banyak juga ya, 3, 4. Tapi nggak ada burung kemudian cari makan buat dirinya sendiri, kemudian anaknya tak makan, enggak. Burung tetap mencarikan makan untuk anak-anaknya. Jadi kita yakin kepada Allah bahwa anak-anak kita yang menjamin rezeki adalah Allah, dan wajib bagi kita untuk bertawakal, kemudian ikhtiar, dan kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab kepada anak-anak kita, mau itu urusan makannya, pakaiannya, pendidikannya, dan seterusnya. Ini pelajaran dari hadis tentang tawakalnya seekor burung. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan masuk ke dalam hati kita. Dan mudah-mudahan jamaah Darussalam ini banyak semua anaknya nanti, yang mudah-mudahan. Yakin ya, yakin bahwa Allah menjamin rizki semut dan anak-anaknya, apalagi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.